Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi di materi pembelajaran bahasa Inggris. Hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu mengenai announcement. Kita langsung aja ya. What is announcement? Nah, definisinya, announcement is spoken or written statement that tells people, whether public community or limited to people of certain institution, about something. Jadi pengumuman ini yaitu pernyataan baik secara tertulis maupun lisan untuk memberitahukan orang-orang, baik komunitas publik atau orang-orang tertentu di dalam institusi tentang sesuatu. In other words, it is public or formal words that announce something. Jadi dalam kata lain, ini tuh tulisan secara formal maupun umum yang bertujuan untuk mengumumkan sesuatu. Nah, ini juga ada lagi, the purpose of announcement is to give information. Jadi tujuan yang pastinya itu yaitu untuk memberikan informasi. Nah, ada generic structure of announcement. Jadi dalam announcement ini terdapat yang pertama ada stating purpose, the text that contains what event will be held. Jadi akan menyertakan tujuan dari dibuatnya announcement. Nah, biasanya itu tentang event apa, acara apa yang akan dilaksanakan. Yang kedua, stating day and date and time. The text that contains when the event will be held. Akan menyertakan kapan acara tersebut akan berlangsung. Nah, biasanya menyertakan hari, tanggal, dan jam. Lalu stating place contains where the event will be held. Nah, ini akan menyertakan di mana acara akan berlangsung. Lalu, biasanya ada informing sender, contains name of the person who will be contacted, yaitu menginformasikan tentang pengirim. Nah, biasanya dalam pengumuman untuk mengajak sesuatu itu akan menyertakan kontak si pembuat atau pengirim dari pengumuman ini. Nah, di sini ada notes juga. Pengumuman ini menggunakan simple present and simple future tenses. Simple present itu kan kita udah belajar ya. Nah, simple future tenses ini yaitu kita bahas sedikit, biasanya digunakan ketika untuk action that is going to happen in the future. Jadi ketika akan terjadi sesuatu, nah biasanya kita menggunakan simple future tenses. Nah, untuk formatnya atau rumusnya itu menggunakan will or shall. Ya, kita ketik aja dulu di sini sedikit. Nah, ini ya rumusnya, subject plus will or shall plus verb. Nah, biasanya digunakan itu verb 1. Nah, jadi menggunakan will or shall. Oke, kita langsung ke materi selanjutnya. Terdapat beberapa jenis announcement. Yang pertama, commercials atau iklan, biasanya disimpan atau terdapat di radio, televisi, koran, ataupun majalah atau di toko-toko. Lalu yang kedua, non-commercials, yang berarti bukan iklan, biasanya ada di public service, school or educational and business announcement, di pelayanan publik atau di sekolah atau di pengumuman bisnis. Lalu yang ketiga ini personal atau pribadi. Nah, contohnya wedding announcement, newly born announcement, death news announcement, yaitu pengumuman pernikahan, kelahiran, atau kematian. Lalu di sini juga ada beberapa tujuan lain dari pengumuman. Yang pertama ini untuk to sell something. Yang pertama untuk menjual sesuatu. Yang kedua to campaign against or for something. Untuk berkampanye melawan tentang sesuatu.
Yang ketiga, to invite people to events, untuk mengundang orang-orang terhadap suatu acara yang akan berlangsung. Lalu yang keempat ada to ask people to do something, untuk meminta orang-orang untuk melakukan sesuatu. Yang terakhir, to publicize a formal personal event, yaitu untuk mempublikasikan acara formal pribadi. Oke, nah udah materinya hanya segitu. Di sini ada contoh announcement. Nih ya. Hi guys, our neighborhood will hold a fundraising activity next month. Jadi announcement ini tentang apa ya? Donasi ya, aktivitas donasi bulan depan. Nah, bisa dilihat ini menggunakan will, berarti menggunakan simple future tense. Nah, it is intended to help victims. Nah, ini menjelaskan tujuan dari pembuatan announcement ini apa. Nah, everyone who is interested this activity, please join us. Nah, ini juga menginformasikan untuk kalian bahwa si pembuat announcement ini mengajak kalian untuk donasi baju bekas. Nah, ini juga menginformasikan tentang kontak sendernya atau pembuat announcement. Nah, ini di mana akan berlangsungnya at her house. Lalu waktunya juga ada dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore hari Senin sampai Jumat. Nah, di sini ada pertanyaan, kalian jawab ya. Pertanyaannya nanti dikumpulkan di Google Classroom. Nanti Ibu buat formnya. Jadi udah, it's done. Oke, terima kasih telah mendengarkan materi tentang announcement. Untuk pertanyaan, kalian kalau ada pertanyaan kalian bisa menanyakan di grup, WhatsApp grup. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Terima kasih. Have a nice day everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.